teknologi dalam perjalanan waktu menawarkan memori dengan kapasitas besar, kecepatan tinggi, dengan harga murah. Untuk itu, perancang komputer menemukan beberapa teknik desain untuk mengembangkan memori kecil dan lambat, disebut teknik manajemen memori. Kinerja sistem utamanya tergantung waktu siklus instruksi. Kecepatan clock prosesor dan waktu akses memori utama merupakan dua faktor penting yang berkontribusi terhadap waktu siklus instruksi. Dan juga, selama pengeksekusian beberapa instruksi, akses memori utama diperlukan untuk pengambilan operan dan penyimpanan hasil. Waktu prosesor terbuang jika waktu akses memori besar. Hal ini merupakan masalah waktu tunda keseluruhan yang terdapat pada komputer. Teknik berikut dapat menyelesaikan masalah ini dan memperbolehkan prosesor untuk bekerja dengan baik pada memori utama lambat. Yang pertama, prefetch instruksi. Prefetch instruksi adalah suatu fitur hardware dan program yang bukan menyangkut keberadaan antrian instruksi. Tujuannya untuk menuju ke instruksi berikutnya dari memori utama. Contohnya, instruksi jam. Kelebihan dari prefetch instruksi adalah prosesor tidak membuang waktu untuk pengambilan instruksi. Sedangkan kekurangannya, prosesor harus menunggu waktu pengambilan instruksi setelah setiap instruksi. Yang kedua, interleaved memory. Interleaved memory adalah suatu teknik reorganisasi memori utama menjadi modul-modul independen yang jamak agar bandwidth ditingkatkan menjadi beberapa kali. Kelebihannya yaitu interleaving n-way melipat gandakan bandwidth n kali. Kekurangannya, diperlukan pengkodean bank dan sirkuit enable. Waktu tunda nominal didahului oleh sirkuit logika pengkodean akses efektif dan bandwidth. Dan CPU harus mempunyai sirkuit logika tambahan untuk memulai dan menangani serangkaian siklus baca atau tulis memori. Yang ketiga, buffer tulis. Buffer tulis secara fungsional adalah kebalikan dari prefetch. Fungsi teknik ini ialah dapat digunakan untuk menyimpan informasi untuk lebih dari satu operasi tulis. Kelebihannya dapat menyimpan informasi untuk lebih dari satu operasi tulis. Dan apabila CPU menulis data dalam memori utama, maka buffer tulis menyimpan hasil dari suatu instruksi. Kekurangannya, dalam kasus jika instruksi yang membutuhkan data memori dari suatu lokasi memori untuk operasi yang tertunda dalam buffer tulis, kesempatan CPU untuk membaca atau mengambil data dari memori utama tidak berguna atau sia-sia. 4. Memory cache. Memory cache adalah suatu buffer tengah antara CPU dan memori utama. Tujuannya untuk mengurangi waktu tunggu CPU selama pengaksesan memori utama. Kelebihannya untuk mengurangi waktu tunggu CPU dalam mengakses data dari memori utama. Kekurangannya, kapasitas sangat kecil dibandingkan memori utama karena mahal, dan keberadaan memory cache tidak dikenal pada program pemakai bahkan oleh prosesor. Macam-macam operasi cache seperti temporal locality, yaitu instruksi yang sedang diambil dapat diperlukan kembali dengan segera. Spatial locality, yaitu instruksi yang berdekatan dengan instruksi sekarang dapat diperlukan segera. Terdapat metode pemetaan memory cache. Pertama, pemetaan langsung. Alamat memori utama dikelompokkan dalam 3 field, yaitu tag, line, dan word. Rumusnya LCM sama dengan BMM modulo C, di mana LCM merupakan nomor baris cache, BMM merupakan nomor blok memori utama, dan C merupakan jumlah total baris cache. Kedua, pemetaan asosiatif penuh. Alamat memorinya meliputi tag, yaitu menunjukkan nomor blok memori, dan word, yaitu blok 2B, di mana B adalah jumlah word dalam blok. Ketiga, pemetaan asosiatif set, merupakan gabungan konsep pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif, mempunyai 3 field, yaitu tag, set, dan word.
Rumusnya R sama dengan S kali L, di mana R merupakan jumlah total baris memory case, S merupakan jumlah set memory case, dan L merupakan jumlah baris di dalam set. Terakhir, memori virtual diperlukan jika ruang memori utama prosesor tidak cukup untuk menjalankan program besar dan ukuran fisik memori utama dibiarkan kecil untuk mengurangi biaya walaupun prosesor mempunyai ruang memori logik yang besar. Keuntungannya yaitu ukuran program tidak dibatasi oleh ukuran memori fisik. Pemakai tidak perlu mengestimasi alokasi memori dan program dapat di-load dalam suatu area memori fisik karena program tidak menggunakan alamat fisik. Terdapat metode implementasi memori virtual. Pertama, paging software, yaitu sistem membagi program menjadi sejumlah page. Kedua, segmentasi, yaitu pemrogram menyusun program ke dalam segmen yang berbeda.